Makna ibadah yang sesungguhnya yaitu ketika ketergantungan hati kita hanya kepada Allah. Jangan menggantungkan diri kita kepada makhluk, jangan. Menggantungkan diri kepada wali kota. Lemak selesin jari wali kota. Milu itak jari kepala dinas, taqabbalallahu minna wa minkum. Selesai. Menggantungkan diri kepada orang kaya. Ada saatnya mereka bangkrut. Ketika mereka bangkrut, apa masih kita dipakai? Belum tentu. Tapi kalau kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Amma hadirin rahimakumullah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala buka hati kita dengan cahaya iman. Allah bimbing jiwa kita, Allah bimbing rohani kita untuk mampu memandang kepada yang benar itu adalah benar dan kita mampu melaksanakannya. Allah perlihatkan kepada kita bahwa yang salah itu adalah salah dan kita mampu untuk menjauhinya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gadal maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid daraini. Amin. Pada malam hari ini kita masuk pada kalam hikmah yang ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. La tubrihuka ta'atu li'annaha barazat minka waprah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Telah berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kalam hikmahnya, beliau katakan, la tubrihuka ta'atu li'annaha barazat minka. Jangan sekali-kali engkau merasa bergembira atas perbuatan taat yang sudah engkau lakukan. Kenapa? Li'annaha barazat minka, karena sesungguhnya engkau telah dapat melaksanakan ketaatan itu. Jangan sampai engkau merasa bangga terhadap ketaatan-ketaatanmu. Banyak kita Bapak Ibu
yang merasa puas dengan ketaatan yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Padahal dari setiap kebaikan ketaatan yang kita perbuat dalam hidup itu, belum tentu itu mampu menyelamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya sebaik apapun ibadah ketaatan yang kita perbuat, takkan mampu kita melakukan ketaatan itu kecuali atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pantas beliau katakan, la tuprihukat ta'ah, jangan engkau bahagia dulu dengan ketaatan yang sudah kamu perbuat. Li'annaha barazat minka, karena dengan sebab engkau merasa telah dapat melaksanakannya dengan baik. Wafrahu biha, tapi yang patut kamu bahagiakan itu, li'annaha barazat minallahi ta'ala ilaika. Yang patut kita bahagia itu adalah alhamdulillah, ketaatan yang kita lakukan itu adalah titipan anugerah dari Allah. Karena kalau tidak dengan sebab anugerah, hikmah, kebesaran Allah, sedikit pun kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun itu. Contoh sekarang, kita dalam hidup ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah berikan kita berbagai macam bentuk aliran dalam jasmani ini. Berapa banyak urat kita, berapa banyak hembusan napas, berapa banyak detikan jantung yang kita miliki, tiap waktu, tiap saat tetap berdenyut, berdetak sesuai dengan aturan Allah. Satu pun dari anugerah Allah ini tidak ada yang bisa kita bayar. Bahkan kalaupun satu yang dicabut oleh Allah dari dalam diri kita, tidak akan kita bisa berbuat apa-apa meskipun itu adalah kekuatan kita sendiri. Coba kamu kita pikir-pikir. Seorang dokter bisa mengobati orang lain, tapi belum tentu dia bisa mengobati dirinya sendiri. Maka yang po ita lek sasak niki ara istilah dongak lulu endak kan? Okay. Ngobatin orang bisa, tapi kenapa ngobatin diri sendiri itu sangat susah sekali? Karena disinilah makom seorang hamba itu tidak sama kita ini. Ndek tepada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan kebesarannya, itu semua tidak ada lain kecuali anugerah yang dititipkan oleh Allah. Alhamdulillah. Mungkin kan Bapak Ibu ini kita sudah berada di bulan Rajab. Tanggal pira mungkin? 4 ya. Malam tanggal 4. Sekarang kita masuk bulan Rajab. Tahun lalu kita berjumpa dengan Rajab. Tanpa kita sadari, 1 tahun usia kita sudah bertambah. Tapi hakikatnya bertambahnya itu semakin kurang. Ketika 1 tahun usia ini sudah ditambah oleh Allah, berarti jatah hidup kita 1 tahun sudah berkurang di sisi Allah. 1 tahun jatah ibadah sudah berkurang. 1 tahun jatah napas sudah berkurang. 1 tahun jatah rizki kita sudah kurang. Namun 1 tahun lagi lebih dekat kita kepada kematian. Kalau kita berpikir secara hakikinya, sehingga tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Al-farah bitta'ah ala wajhain. Seorang yang bahagia dengan ketaatannya itu ada 2 wajah, ada 2 tanda. Parhun biha min haitsu syuhuduha minallahi ta'ala. Yang pertama, ada seseorang yang merasa bahagia, ini menurut ulama tasawuf,
Seorang yang bahagia menurut ulama sufi itu ada dua. Pertama, bahagianya seseorang al-farhu bitta'ah biha haitsu syuhuduha minallah, yaitu bahagianya seseorang ketika hatinya itu tidak pernah hilang keterpautannya dengan Allah. Ini kebahagiaan yang hakiki. Hati ini tidak pernah lupa dengan Allah. Kata ulama, inilah ibadah tingkatan sembah cipta. Hati seseorang tidak pernah lupa menyebut Tuhannya. Selalu dia syuhudur rabbaniyah, merasa menyaksikan kepada ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Hingga sudah kita bahas makomnya orang-orang yang syuhud itu ada dua. Syuhudul wahdah ilal kasrah wa syuhudul kasrah ilal wahdah. Yang pertama, seseorang yang mampu menyaksikan, ketika dia menyaksikan Allah, maka dia mampu menampakkan semua ciptaan Allah. Allah yang disebut Allah, Allah, Allah. Tenang hatinya, urusan rizki dimudahkan, masalah Allah selesaikan, urusan dunia tidak terlalu dipikirkan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak berpikir dengan dunia. Padahal mereka masih butuh dunia. Jadi makna orang-orang yang zahid, orang-orang yang zuhud itu bukan berarti orang itu menghindar dari dunia. Tidak, kita salah. Oh, orang zuhud kan orang yang jauh dari dunia. Tidak. Mereka butuh dunia. Cuma variabel dunia itu tidak masuk di hatinya. Tapi variabel dunia itu hanya ada pada tangannya, bukan di hati. Karena kalau dunia di hati, maka kita yang diperintah dunia. Tapi kalau dunia yang di tangan, maka kita yang bisa membolak-balikan dunia. Itulah orang yang zuhud sesungguhnya. Nah, syuhudul wahdah ilal kasrah. Ketika mereka mengingat Allah, maka selain Allah itu adalah kecil. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Yang kedua, syuhudul kasrah ilal wahdah. Mereka mampu menyaksikan sesuatu yang banyak. Ketika mereka melihat ciptaan Allah, itulah jalan mereka mengingat Allah. Makin kan musim hujan, Bapak Ibu. Hujan terus hujan. Dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, tapi yang ada pada dirinya, alhamdulillah, ini yang terbaik menurut Allah. Jadi selalu dia alhamdulillah. Bahkan zikir malaikat Jibril, zikirnya Adam, zikirnya Adam alaihi salam di sisi Allah ketika baru Adam itu tercipta oleh Allah, maka zikir yang keluar dari lisannya Adam tidak ada lain kecuali alhamdulillah. Makanya derajat surga paling tinggi kepada hamba Allah itu nanti sabaqunal mufarridun. Mereka orang-orang yang golongan pertama kali masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, amin. Bahkan Nabi katakan dari kalangan umatku nanti ada sabaqunal mubarridun. Mereka orang-orang yang golongannya paling pertama masuk surga, di belakangku tidak ada orang yang lain kecuali mereka. Maka sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka orang-orang yang sabaqal mufarridun itu? Qal, Nabi menjawab, alladzina yahmaduna Allah ta'ala fi kulli hal.
orang yang selalu memuji Allah dalam setiap kondisinya, meskipun terpuruk sekalipun, tapi tetap mereka mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita sedang untung, Alhamdulillah apa tidak? Alhamdulillah. Kalau ketika rugi, Alhamdulillah apa gerumun? Gerumun. Berarti ndek mantap malik sabaqal mufarridun. Hamidun Allah. Mereka puji Tuhannya, mereka nampakkan kebesaran Allah, mereka munculkan kekuatan Allah dalam ketidakmampuannya menghadapi kondisi sulit, dalam kelemahannya sudah tidak berdaya apa-apa, namun Allah yang nampak dalam dirinya. Allah, Allah, Allah saja. Inilah orang-orang yang masuk dalam kategori arif billah. Mereka bahagia karena syuhuduhu, kesaksiannya, penyaksian kolbunya, musyahadatil qalb ma Allah, yang selalu terpaut hatinya dengan Allah. Makanya orang-orang yang arif itu, orang yang dekat sama Allah itu, Bapak Ibu, sedikit munajatnya, tapi lebih banyak muhasabahnya. Mintanya sedikit ke Allah, lebih banyak mohon ampunnya. Kalau kita lebih banyak mana mintanya atau mohon ampunnya? Mintanya lebih banyak daripada mohon ampun. Padahal kalau kita sudah mendapatkan ampunan Allah, meskipun tidak minta, Allah kasih. Timak tendek nunas, Allah kasih kita. Itulah murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini pertama, mereka bahagia itu, kata Imam Ahmad, yaitu bahagianya mereka ketika hatinya selalu terpaut dengan Allah. Nah, niki. Yang kedua, ada seseorang yang bahagianya itu wa farhun biha min haitsu zuhuriha min al-'abdi bi ikhtiyarih wa iradatihi wa haulih wa quwwatih, fahadha huwa farhun mazmum. Namun yang kedua, ada orang yang bahagia dengan sebab min haitsu zuhuriha, mereka ada kesenangan dalam hatinya ketika tidak mengerjakan perintah Allah. Ada orang yang senang terhadap sesuatu yang hura-hura. Bahkan mohon maaf, sholat pun tidak, Jumat pun tidak, zikir pun tidak. Tidak ada rasa penyesalan dalam kolbunya, tidak ada rasa menyesal dalam hatinya. Maka ini farhun mazmum. Inilah bahagia yang sesungguhnya dilarang dalam hukum agama. Dia senang berbuat dosa, senang dia berbuat maksiat, puas-puasang diri juluun. Senang dia melakukan larangan Allah, wal iyazubillah. Ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita butuhkan adalah kebahagiaan yang tingkatan pertama. Kalau tingkatan yang kedua, binal abdi wa ikhtiyarihi wa iradatihi, setiap apa yang dia kerjakan itu dia akui itu hasilnya sendiri, itu usahanya sendiri, itu jasanya sendiri. Makanya ketika Qarun diajak untuk menyembah Allah, dia berkata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Yang aku dapatkan ini karena hasil jerih payahku, hasil kerjaku, hasil usahaku, hasil ibadahku. Perkara aku mau ibadah apa tidak, terserah, itu urusan saya dengan Allah. Lo mau apa? Nah, ini kata Qarun.
Dia akui itu kelebihannya, dia akui itu hasilnya, dia akui ini hasil usahanya, hasil keringatnya. Sedikit pun dia tidak menampakkan anugerah dari Allah Subhanahu. Ini orang-orang yang lupa, na'udzubillah. Makanya para ulama ajarkan kita bagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang ingat akan Allah, ingat jasa dari orang yang pernah punya jasa ke kita. Kalau kita mau bahagia, kata Nabi SAW, lakukan dua hal, lupakan dua hal. Kalau kita mau hidup bahagia, pertama, yang perlu kita lupakan adalah pertama, lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Dan yang kedua, lupakan kesalahan yang pernah orang lain lakukan kepada kita. Amun milih bahagia, lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Dan yang kedua, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Berat nih. Berat apa tidak? Berat. Ketika kita berbuat baik, seolah-olah kita tidak pernah berbuat baik. Agar muncul keinginan dalam diri kita istiqomah dalam melakukan kebaikan. Itu maknanya. Yang kedua, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Maknanya apa? Untuk kita bersifat pemaaf. Wal 'afina 'anin nas, menjadi orang yang pemaaf kepada sesama manusia. Meskipun orang lain punya salah kepada kita, anggaplah wajar kalau orang berbuat salah kepada kita, karena kita pun bukan orang sempurna. Tapi ingatlah dua hal yang lain, kata Nabi. Apa yang perlu kita ingat? Ingatlah kebaikan orang kepada kita dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Belajar untuk menghargai jasa orang dan belajar untuk mengingat jasa orang. Karena Bapak Ibu mohon maaf, sekarang ini sangat sulit sekali untuk kita menemukan orang yang ingat terhadap jasa orang lain. Banyak murid yang lupa akan gurunya, anak yang lupa orang tuanya, orang besar lupa dengan orang yang membesarkannya. Betul kata wasiat Al-Mafurlah guru besar kami dulu, Al-Mafurlah Maulana Syekh. Zaman sekarang zaman penyakit fitnah, penyakit menggigit. Zaman sekarang zaman penyakit fitnah, penyakit menggigit. Meskipun berjasa setinggi langit, bagai melepas anjing terjepit. Meskipun berjasa setinggi langit, bagai melepas anjing terjepit. Nauzubillah ya Allah. Zaman sekarang zaman penyakit. Kalau penyakit COVID ada saat dia berhenti. Kencing manis, diabetes ada saat dia sembuh. Tapi yang bahaya itu ketika penyakit fitnah, itu penyakit yang gigit. Apa? Penyakit saling gigit empak batur. Ada tidak sekarang? Banyak. Penyakit kita menggigit saudara kita sendiri. Ketika kita menggigit aib orang, menggigit kesalahan orang, bahkan mengungkit-ungkit apa yang tidak seharusnya kita ungkit, meskipun berjasa setinggi langit,
bagai melepas anjing terjepit. Nih zaman ya Allah. Sekarang banyak orang berjasa, tapi ibarat melepas anjing terjepit. Ibaratnya luar biasa. Itu anjing terjepit, kita yang lepasin. Pas ketika lepas, ite tekako. Ngamuk anjingnya nih. Oh kasihan, dilepas. Pas dilepas, kita digigit. Itulah manusia akhir zaman. Kecuali siapa orang yang selamat dari sana? Orang-orang yang mulazamatun fil musyahadah, orang-orang yang mampu menyendiri dengan dirinya, mencari keredoan. Tidak ada dia pernah mencari keredoan di dunia kecuali keredoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mencari keredoan manusia, ghayatun la tudrak, suatu hal yang sulit kita capai dalam hidup. Kita ingin semua orang senang akan kita, mustahil. Kita ingin semua orang pro ke kita, mustahil. Makanya kata ulama, lau alimta sur'ata allati sayunsaku bihan nas ba'da mautik falan ta'isul arda li ahadin illallah. Jikalau engkau tahu seberapa cepat manusia itu akan melupakanmu ketika kamu sudah mati, maka niscaya engkau dalam hidupmu tidak akan mencari keredoan manusia kecuali keredoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cepat orang lain akan melupakan kita kalau kita sudah mati, Bapak Ibu. Kita mati, keluarga menangis, paling engkau 100 hari nangis. Lamun liwat 100 hari mulai peta sertifikat. Betul? Peta sertifikat. Untuk apa? Oh, siapa yang punya bagiannya, yang di sini untuk siapa, di sini untuk siapa. Ketika manusia sudah meninggal dunia, begitu cepat keluarga melupakan kita, apalagi orang lain. Sayunsaku bihan nas ba'da mautik. Begitu cepat manusia melupakan kamu ketika kamu sudah mati. Falan ta'isul arda li ahadin siwallah. Maka demi Allah, sekali-kali dalam hidupmu kamu tidak akan mau mencari keredoan kecuali hanya keredoan Allah. Ini yang dipegang oleh para kekasih Allah. Ini yang dipegang. Makanya seperti yang sampaikan tadi, mereka itu yaitu syuhuduha minallahi ala ni'mah, yang mereka syukurkan itu alhamdulillah hingga malam hari ini hati kita tetap condong kepada kebaikan. Alhamdulillah. Maka ini yang sulit. Sulitnya di mana Bapak Ibu? Sehingga sulit seseorang merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Ibadah itu akan bisa terlaksana kebaikannya, kata beliau, yaitu dikala syukruha farhun Allah, rasa syukurnya, bahagianya tidak ada lain. Alhamdulillah, nikmat Allah hingga malam ini aku bisa hadir dalam majelis agama. Aku bisa sholat berjamaah ya Allah. Aku ya Allah bisa menuntut ilmu. Meskipun kita berbuat baik itu Bapak Ibu, berdakwah itu dengan cara berbeda-beda. Tiang mungkin berdakwah dengan ucapan seperti ini karena itu kemampuan tiang. Tapi itu juga harus saya lakukan. Tidak hanya sekedar memberi nasihat, namun pelaku pertama adalah orang yang mengucapkan. Pelungguh mungkin berdakwah sesuai dengan profesi pelungguh. Ini kameramen berdakwah melalui keahliannya. Jadi pelungguh sebagai pengusaha berdakwah melalui usahanya pelungguh, sehingga kita bisa
naik koneksinya dengan Allah, tidak hanya melalui sholat, tidak hanya melalui zikir, tidak hanya melalui puasa, namun melalui porsi kita masing-masing. Ayo sekarang kita lihat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah kita kepada Allah itu, anugerah Allah itu ada 3 dalam diri kita dalam ibadah. Apa itu? Yang pertama, ada ibadah kita yang disebutkan oleh ulama sufi, ada tingkatan menyembah kepada Allah, masuk dalam tingkatan sembah raga. Yang kedua, ada menyembah kepada Allah masuk dalam sembah cipta. Yang ketiga, kategori menyembah kepada Allah ada kategori sembah rasa. Sembah raga, sembah cipta, sembah rasa. Beda nih. Sembah raga al-ibadah bisyariah. Orang ibadah hanya dengan ibadah syariat. Lengkap rukun, lengkap syarat, selesai masalah. Perkara khusyuk apa tidak, dia pikiran. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, selesai masalah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi getaran daripada ibadah belum ada. Ini masuk dalam kategori sembah raga. Kita sholat, kita zikir, tapi zikir yang disampaikan bukan melembutkan kolbunya, namun ada zikir yang dia sampaikan malah menyebabkan ujub dalam dirinya. Na'udzubillah. Makanya jamaah rahimakumullah, orang-orang ahli hikmah itu mengatakan, dari semua tingkatan kita ini terkadang beda-beda kualifikasi kita. Meskipun ustadz, kiai, tuan guru, siapakah namanya, atau meskipun kita orang awam, jadi tergantung daripada nurani kita. Kenapa dia katakan ada orang yang meskipun dia paham agama, namun ilmu hatinya kurang, ilmu batinnya kurang. Terkadang pemahaman agama itu akan terkesan menakutkan. Sekedi-kedi ngancam kita dengan neraka, ngancam dengan ini, ngancam dengan itu. Memang benar. Cuma pendekatan nurani yang belum ada, sehingga kita pun yang menerima, sebatas sami'na wa asoina, mendengarkan kemudian dilupakan. Kita ini tergantung isinya. Ketika isi daripada gelas ini adalah air putih, maka yang keluar adalah sesuatu yang bersih, yang jernih. Namun sebagus apapun wadahnya, namun isinya adalah kopi, maka yang keluar adalah warna hitam. Baik dua-duanya, cuma ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Semuanya bagus. Tergantung dari tingkatan kita sekarang, tingkatan riyadhah kita. Itu namanya sembah raga. Jadi seharusnya setiap ibadah, zikir, munajat yang kita lakukan itu dengan hati, hudurul qalb. Berusaha menghadirkan hati kita, jiwa kita, hingga tidak hanya jasmani yang menyembah, namun hati pula ikut keterpautannya kepada Allah. Kan luwih tingkatan pertama nih, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, fokus ke Allah. Wah, mulai selesai ngamin baca Fatihah, mulai pikiran macam-macam. Nggih? Ya Allah, turun hujan, sementara barang-barang dekman selesai terberesin. Yang masuk adalah pikiran daripada pekerjaan kita. Kadang kita takbir Allahu Akbar, fokus ke Allah. Selesai takbir, bembek dekman mangan buat terpikiran. Ini kita masih tingkatan sembah raga. Wa huwal ibadah anil ma'asi. Ibadah mereka, iya ibadah,
namun masih senang juga melakukan dosa. Ya, ini tingkatan ibadah awam lah. Datang jok masjid kado sandal jepit, ule-ule selop kadin kan. Ibadah, tapi masih bercampur dengan dosa. Ibu-ibu datang ngaji ke masjid bawa tasbih, ulek ngaji begosip puruk lek langan. Dia pikiran ngone jinjit kadun ngaji nak tuan ngone. Jinjit dengan perhatian. Nah itu ya, ini ibadah tingkatan sembah raga, hanya raga menyembah, tapi isinya belum. Bagus apa tidak? Bagus, tapi levelnya masih rendah. Yang kedua, ada tingkatan ibadah kita sembah cipta. Mana sembah cipta itu? Al-ibadah anit tariqah. Orang yang beribadah bersama dengan tariqah. Taroki dia. Naik pandangannya, naik kolbunya, naik hakikinya kepada Allah. Hanya Allah yang dia ingat. Oh, aku sedang bicara sama Allah. Oh, aku sedang menghadap ke Allah. Tidak boleh hadir selain Allah dalam penghadapanku. Jadi Allah pun tidak mau dimadu. Jangan madukan Allah dengan gairullahnya. Jangan ada saingan Allah dalam hati ketika kita sudah menghadap kepadanya. Maka inilah godaan-godaan ketika kita beribadah. Tapi kalau sudah bisa fokus yang kedua ini, maka ibadahnya tingkatan ibadah tariqah. Hatinya naik, jiwanya naik, pandangannya hanya ke Allah. Makanya kan Nabi katakan, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Ya Rasul, ajarkan aku nasihat singkat namun bisa aku amalkan ya Rasul. Apa kata Nabi? Iza sallaita sallu salatal muwaddi. Kata Nabi, ketika kamu sholat, ketika kamu ibadah, jadikan ibadahmu seperti halnya ibadah yang terakhir. Jadikan sholatmu seolah-olah menjadi sholat terakhir. Sallu salatal muwaddi. Apa yang dipikirkan? Oh, ini sholat terakhirku ke Allah, besok aku yang akan disolatkan. Muncullah keinginan untuk fokus pandangan kita hanya kepada Allah. Jadi salatal muwaddi, seolah-olah habis zikir kita akan mati, seolah-olah habis sholat kita akan mati. Maka berisilah ibadah kita di situ. Kalau hati hadir, jiwa hadir, pandangan hadir ketika sholat, setiap bacaan-bacaan dalam ibadah, dalam zikir itu hadir dalam diri kita, maka inilah yang disebut dengan sembah cipta. Jadi yang menciptakan itu wujud dalam diri kita. Jadi mumkinul wujud itu kita. Yang nampak hanya Allah, selain Allah sudah tidak ada ruang dalam diri kita ketika kita bersama Allah. Wallahu ta'ala. Ya Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana lana zalamna sana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu yang kedua, sembah cipta atau al-ibadah ma'at tariqah. Orang yang beribadah itu bersamaan dengan mereka bertariqah melalui ibadahnya. Itu taroki, artinya naik. Jadi yang naik itu pandangan batin ke Allah. Jadi tidak hanya naik saja, namun ada yang harus tanazzul atau tadanni. Lawan daripada taroki yaitu tadanni, mentadannikan, menurunkan tabiat basyariyah, hawa nafsu yang ada pada diri kita. Nah, ini ketika ibadah nih, makanya kan Imam Ghazali ajarkan kalau kita sedang datang ke Allah zikir maupun sholat, itu napas ketika zikir dan sholat itu berkisar antara dada kepala, jangan sampai ke perut. Sama dengan orang zikir, Allah, Allah, Allah. Tidak ada yang turun ke perut, napas itu. Kalau turun ke perut, kacau sudah zikir. Yang dipikirkan adalah butun saja, isintian doang. Ada sih dengan belolalo zikir, nasi kaput, ya pikiran. Kang onek selesai, apalagi dengan belo-belo cara memimpin zikir. Tapi kalau orang yang sudah nikmat, pasti antara dada kepala. Solat pun demikian, kata Imam Ghazali. Jangan sampai napas itu turun ke perut ketika ibadah. Itu kuncinya. Karena ketika turun ke perut, maka itulah abdul butun, seseorang menjadi hamba perut, karena nafsu itu di sini. Tapi makomnya Allah Subhanahu wa taala dalam diri seseorang itu adalah bagaimana ketika jiwa ini taroki. Yang tadani, yang turun itu adalah tabiat nafsu itu. Jangan sampai naik sampai ke dada, harus berada di bawah dada. Nah, itu kalau kita mau nikmat zikirnya, kalau kita mau nikmat sholatnya. Yang ketiga, ada tingkatan menyembah itu namanya menyembah rasa. Dalam kategori rasa, bukan rasa yang disembah, maknanya sembah rasa atau al-ibadah bil haqiqah. Mereka ibadah tingkatan hakikat. Mana orang-orang yang ibadahnya kepada Allah fana billah, baqa billah. Tiada dirinya ketika ibadah. Namun yang ada adalah Allah. Ketika dia katakan Allah dalam takbirnya, disitulah dia sudah tidak ada dirinya. Aku tidak nyocok berada dalam sholatku. Aku tidak nyocok ada dalam bacaan Fatihahku. Aku tidak pantas ada dalam rukuku. Aku tidak pantas. Pokoknya dalam perjalanan ibadah ini tidak ada tempat pada diriku. Yang ada hanya Allah saja. Orang yang seperti ini tingkatan ibadahnya bil haqiqah. Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menggunakan muraqabah lagi, tapi masuk dalam musyahadah tingkatannya. Yang kedua masih muraqabah, tapi yang ketiga sudah musyahadah. Ketika dia sudah mampu fana billah, mukasyafah, musyahadah dia meniadakan keakuannya ketika dia menyebut Allah. Dia meniadakan hilang dirinya ketika dia membaca Fatihah, bahwa aku banyak dosa, aku ini banyak salahnya, saya ini banyak khilafnya, pokoknya saya tidak pantas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ada kita posisi ini? Tidak ada.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita malu mengakui adanya kita, namun kita katakan, Engkau ya Allah tempatku menyembah, Engkau ya Allah tempatku berserah diri. Banyak orang mengartikan nasta'in itu minta tolong, tapi sesungguhnya nasta'in adalah keterwakilan hamba kepada Tuhannya. Kita diwakilkan oleh Allah karena memang kita ini tidak layak ketika menyandingkan nama Allah itu dengan sifat kita. Yang layak itu jangankan kita, Nabi Muhammad saja malu menyebut dirinya sebagai orang yang taat. Makanya kan kata Aisyah, aku lihat Nabi SAW itu panjang sujudnya hingga bengkak kakinya Nabi. Hingga Aisyah berkata, ya Rasul, pelungguh niki bersih dari dosa, sudah dijamin masuk surga. Kenapa masih saja mohon ampun ke Allah? Kata Nabi apa? Afalan akuna abdan syakura. Aisyah, salahkah aku jikalau aku belajar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Allahu Akbar. Jadi Nabi banyak sujudnya, banyak istighfarnya, belajar bersyukur. No. Masih mengaku diri belajar bersyukur, masih belajar kata Nabi. Nah terus kita lah seng hebat itu dah. Hayya 'alas shalah, bareh dulu. Allah. Hayya 'alal falah, nyengkeun duit dengan belanja. Dagangan apa sholat? Hei ibu, dagangan apa sholat? Dagangan. Allah. Nah, jadi ketika seseorang sudah sampai kepada makom ini, barulah sampai kepada apa yang dikatakan Nabi SAW. Afalan akuna abdan syakura. Sampai pada tingkatan yang kedua dan ketiga itu dikatakan masih belajar bersyukur, belum murni syukur yang sesungguhnya. Makanya kembali kepada sabaqal mufarridun yang pertama tadi, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang Allah cantumkan dalam suratul Fatihah, yang menjadi kalimat zikir pertama dari Nabiullah Adam alaihissalam, ternyata cara Allah memberikan pelajaran kepada kita untuk kita selalu belajar bersyukur. Jangan mengakui diri, tapi akuilah Allah, Allah, Allah. Wa qala ta'ala, hingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya Allah, apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakan sesungguhnya dengan sebab anugerah dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan anugerah dan rahmat Allah itu kalian berbahagia. Nah, disebutkan oleh Allah. Jadi kita bahagia itu jangan senang dulu dengan ibadah kita. Jangan bangga dulu dengan zikir kita. Jangan senang dulu dengan tarekah kita hingga meremehkan torikohnya orang lain. Bukan itu torikoh sesungguhnya. Namun apa? Bifadlillahi wa birahmatih. Dengan sebab anugerah Allah dan dengan sebab rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
itulah yang lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Nah, maknanya apa? Rasa harap kepada Allah, keterkaitan kolbu jiwa kita kepada Allah, itulah yang sesungguhnya makna ibadah itu. Makna ibadah yang sesungguhnya yaitu ketika ketergantungan hati kita hanya kepada Allah. Jangan menggantungkan diri kita kepada makhluk, jangan. Menggantungkan diri kepada wali kota. Lemak selesin jari wali kota. Milu itak dari kepala dinas, taqabbalallahu minna wa minkum. Selesai. Menggantungkan diri kepada orang kaya. Ada saatnya mereka bangkrut. Ketika mereka bangkrut, apa masih kita dipakai? Belum tentu. Tapi kalau kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah Allah.